Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu, pada malam ini ya kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan ngaji kitab Bulughul Maram. Dan kita masih membahas bab tentang iddah, ihdad dan istibra' ya. Jadi, ada satu hadis yang belum kita bahas, yaitu hadis dari 4 hadis tapi isinya sama ya. Sumbernya riwayat dari Abu Hurairah, dari Aisyah, dari Abdullah bin Mas'ud dan dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhum ajma'in ya. Baik, hadis yang ke-21 An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qol, beliau bersabda, al waladu lil firashi walil ahiri al hajar. Anak itu ya, kepunyaan orang yang punya kasur ya. Jadi seorang anak itu milik lil firas, maksudnya sahibul firas, orang yang punya kasur. Walil ahiri al hajar, dan bagi pezina maka dia mendapatkan batu ya. Maksudnya dirajam gitu ya. Hadis muttafaqun alaih. Kemudian nomor 22 sama hadisnya tapi sumbernya Aisyah radhiyallahu anha. Begitu juga nomor 23 ya, sama diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan yang terakhir hadis nomor 24 isinya sama tapi riwayatnya dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dan dikeluarkan oleh Abu Daud dalam kitab sunannya. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, dalam riwayat Aisyah itu ada cerita di balik sabda Nabi ini. Jadi kata Aisyah, ikhtasama Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu wa Abd ya, ibnu Jam'ah fi gulamin. Ada keributan antara Sa'ad bin Abi Waqqas dengan Abd ibnu Jam'ah. Ini 2 orang sahabat Nabi. Mereka ini ikhtasam, ribut, berseteru fi gulam, tentang kepemilikan seorang anak. Jadi ada anak, kata Sa'ad bin Abi Waqqas ya, ini anak saudaraku. Jadi Sa'ad ini punya saudara namanya Utbah bin Abi Waqqas. Sa'ad, Utbah ini 2 bersaudara. Bapaknya sama-sama Abu Waqqas. Kata Sa'ad, ini anak saudara saya. Ya, si Utbah ini anaknya Utbah bin Abi Waqqas tadi. Nah, kata dia, si anak ini miliknya si Utbah ini, saudara saya ini. Lalu dia menegaskan unzur ila shibhihi. Coba perhatikan.
kemiripan anak ini dengan Utbah bin Abi Waqqas. Ternyata emang mirip. Si anak ini mirip dengan Utbah bin Abi Waqqas. Secara fisik, wajah mirip. Tapi Abd bin Jam'ah mengatakan, hadza akhi ya Rasulullah. Anaknya sama. Tapi si Abd ini mengaku ini saudara saya ini. Ini anaknya bapak saya. Bapaknya namanya Jam'ah. Abd ini punya saudara perempuan namanya Saudah. Saudah ini salah satu istri Nabi. Setelah Khadijah wafat, wanita yang pertama kali dinikahi oleh Nabi adalah Saudah bintu Jam'ah. Walaupun ada yang mengatakan pernikahannya si duluan dengan Aisyah. Cuma digaulinya duluan Saudah bintu Jam'ah. Karena Aisyah waktu dinikahi Nabi usianya masih 6 tahun. Nah, sementara Saudah itu sudah dewasa. Jadi berumah tangganya, tinggal bersamanya duluan dengan Saudah bintu Jam'ah, dengan Aisyah 3 tahun kemudian tinggal bersama pada saat usia Aisyah 9 tahun. Nah, jadi Saudah ini saudara kandung dari Abd tadi, anak dari Jam'ah. Oke? Sementara tadi Sa'ad dan Utbah saudara kandung, putranya Abu Waqqas. Saya ulangi, kata Sa'ad ini, ya Rasul, anak saudara saya, anaknya si Utbah. Utbah ngomong sama saya. Buktinya coba lihat, mirip kan? Nah, dia mirip. Dan memang betul mirip. Anak ini secara fisik wajahnya mirip dengan Utbah. Tapi Abd bilang, enggak ya Rasul, ini saudaraku, saudara kandungku, anak bapakku. Nah, coba Bapak Ibu ya, bingung gak kalau kita dihadapkan dengan dua orang yang rebutan anak gitu ya. Yang satu bilang ini anak saudaraku, yang satu bilang ini saudaraku, anak bapakku. Nah, Bapak Ibu dan sekalian, akhirnya nah, si Abd bin Jam'ah tadi menegaskan kepada Nabi, jadi anak ini lahir di kasur bapakku dari ibunya. Ya. Kemudian Rasul melihat, memandang si anak ini. Fanadhara Rasulullah SAW ila sibhihi. Rasul melihat nih anak mirip siapa? Faro'a shibhan bayyinan bi Utbah. Rasul melihat nih anak jelas sekali mirip dengan Utbah. Mirip sekali dengan Utbah. Kalau posisi kita seperti posisi Nabi, kita bilang ini anak siapa? Misalnya ada orang kan, ini anak saya, enggak, ini saudara saya, ini anak bapak saya. Kita yang dijadikan hakim gitu. Kata si A, coba tuh lihat, kan mirip dengan saudara saya. Kita kenal juga saudaranya, oh iya mirip. Sementara kata si B, ini anak bapak saya, ini saudara saya. Nah, karena dia lahir di kasurnya bapak saya. Tadi sekali lagi, kalau kita pada posisi Nabi, maka kita akan putuskan bagaimana itu? Kemiripan wajah, karena jelas kan? Nah, tapi keputusan Nabi berbeda dengan keputusan kita. Nah ini penting ya. Syariat, bagaimana syariat menegaskan hukum yang seperti ini? Padahal clear, mirip. Rasul lihat mirip. Nah, cuma apa keputusan Nabi kemudian? Faqal, Rasul berkata, huwa laka ya abd. Ini saudaramu wahai abd. Jadi keputusan Nabi tidak diputuskan berdasarkan kemiripan. Ini kan? Padahal itu buktinya jelas banget. Rasul lihat sendiri. Tapi keputusannya kata Nabi, ini saudaramu wahai abd, berarti ini anaknya bapakmu Jam'ah. Nah, lalu kemudian Rasul mengatakan, al-waladu lil firash walil akhiri al-hajar. Nah, anak itu adalah milik ya, seorang laki-laki yang pemilik kasur di mana anak itu dilahirkan.
Sementara al-akhir pezina itu dia hanya dapat batu. Apa tadi maksudnya dapat batu itu? Dirajam. Nah, lalu Rasul mengatakan wahtajibi minhu ya Saudata binti Jam'ah. Berhijablah engkau wahai Saudah dari anak ini. Rasul menyuruh istrinya untuk berhijab dari anak ini. Berarti ini anak dianggap mahram atau tidak dengan Saudah? Bukan. Makanya Rasul menyuruh istrinya untuk berhijab. Jangan buka aurat di depan anak ini, karena ini anak bukan mahram. Tapi di sisi lain Rasul menetapkan ini anaknya siapa? Bapaknya Saudah, Jam'ah. Kan Abdun itu saudaranya Saudah. Abdun sama Saudah ini saudara kandung, punya bapak namanya Jam'ah. Kan tadi kata Abd, ini anak bapakku. Berarti anak ini dengan Saudah posisinya apa? Apa? Ade kan? Karena ketetapan Rasul, ini saudaramu wahai Abd. Nah, tapi ini keputusan Rasul sangat rinci. Di satu sisi beliau mengatakan bahwa ini anak adalah saudaramu wahai Abd tadi, artinya ini adalah anaknya Jam'ah, walaupun dari sisi fisik mirip dengan Utbah, tapi di sisi lain Rasul menyuruh istrinya Saudah, putrinya Jam'ah, untuk berhijab dari anak ini. Bingung nggak? Nggak harus. Keputusan Nabi jelas kan? Ini keputusan Nabi, keputusan syariat. Nah, kenapa Rasul memutuskan ini anak Jam'ah, saudara Abd? Apa tadi alasannya? Karena lahir di kasurnya Jam'ah. Itu alasan syar'inya. Nah, ini kalau terjadi gitu di zaman kita sekarang, gampang ininya. Patokannya gampang. Ini anak lahirnya di mana gitu. Nah, itu. Ini sangat penting buat sekalian ya. Kalau kita mau memutuskan perkara yang ini kompleks sebenarnya masalahnya, apalagi ada kemiripan yang sangat jelas. Tapi di sisi lain Rasul tetap memutuskan bahwa anak ini dengan saudara perempuan sebapak tadi itu bukan mahram. Makanya Rasul nyuruh istrinya berhijab. Jangan sampai Saudah itu buka aurat walaupun ini masih anak gitu. Walaupun nanti ada keterangan seorang wanita itu ya, ketika ada anak kecil ya dia sudah ngerti, bisa membedakan. Misalnya ada anak laki-laki ya, anak laki-laki Bapak Ibu di zaman sekarang dia sudah ngerti perempuan kira-kira usia berapa, udah bisa bedain ini cantik, ini nggak cantik, ini bagus, ini nggak bagus. Kelas kelas 2, kelas 3 udah bisa belum sekarang? Udah tahu. Nah, maka di hadapan anak yang sudah bisa membedakan itu, seorang wanita muslimah tidak boleh membuka auratnya. Itu. Tapi di kita dilanggar gak ya gini nih? Banyak banget kan dilanggar itu, dianggap hal-hal yang biasa ya. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian, jadi nanti gini. Wanita muslimah di hadapan laki-laki yang ajnabi, yang bukan mahram itu ya tidak boleh membuka auratnya. Aurat wanita itu apa? Seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Itu artinya berarti kalau ada seorang wanita muslimah ketemu dengan anak katakanlah usia kelas 5,
Boleh buka jilbab atau tidak? Kalau kita kembali kepada dalil, boleh atau tidak? Tidak, gitu. Karena itu ini aurat kan. Selain wajah dan dua telapak tangan itu aurat. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Nah, kesimpulan penting dari hadis ini, yang pertama Bapak Ibu, hadis ini menjelaskan bahwa seorang anak itu dihukumi dia anak siapa? Dia adalah anak seorang bapak atau laki-laki yang memiliki kasur tadi. Jika anak itu lahir dari seorang wanita yang menjadi istri dari si laki-laki itu, dan dia lahir di situ, gitu. Misal, contoh konkret begini: ada seorang istri menikah, seorang wanita menikah dengan si A, nikah. Terus si wanita ini berzina dengan si B. Karena mungkin kadang-kadang si A keluar kota, ya, bisa seminggu pulang. Nah, isinya ini selingkuh dengan laki-laki lain. Lalu hamil. Si suaminya nggak ngerti kalau dia hamil oleh laki-laki lain. Karena selama ini hubungan dia dengan wanita itu dengan isinya normal-normal aja gitu. Ya, hubungan suami istri biasa dilakukan gitu ya. Tapi ada laki-laki lain yang juga menggauli si wanita ini. Nah, qadarullah misalnya yang jadi itu adalah dari laki-laki selingkuhannya. Dan terbukti mirip. Betul. Dari rambutnya, wajahnya itu mirip dengan selingkuhan. Itu kan. Tapi suaminya kan nggak sadar, dia ngerasa mungkin hamil oleh dirinya kan. Nah, suatu ketika lahir anak ini tumbuh, lalu selingkuhannya itu ngaku, itu anak saya loh, gitu ya. Itu anak saya. Oh, apa buktimu? Coba lihat, mirip nggak dengan aku? Dan sungguh aku telah menggauli istrimu misalnya. Ngomong gitu. Nah, lalu si suaminya bilang, enggak, ini anak saya. Wong saya juga menggauli istri saya. Sama-sama menggauli. Tapi coba kamu lihat, dia mirip dengan siapa? Nah, kalau itu terjadi, maka keputusannya Bapak Ibu, ini anak milik siapa? Si A atau si B? Masa anak milik suaminya? Bapaknya. Nah, kalau milik bapak resminya atau suami resmi dari ibunya, itu. Walaupun nih si B berani dia ngaku, mungkin karena dia punya backing, dia orang kaya gitu ya, dia nggak takut. Ini anak saya sudah gauli istrimu. Nah, Bapak Ibu, secara hukum syariat nih anak tetap milik si A, milik si A. Walaupun si istri itu juga ngaku bahwa memang dikonfirmasi gitu, aku memang pernah berzina dengan si B. Tapi selama si suaminya ini, si A ini, enggak, ini anakku. Selama dia ngomong begitu, selama dia tidak mengingkari, maka secara syariat ini anak milik si A. Kalau kira-kira kemiripan dengan hasil tes DNA lebih kuat mana kira-kira? Nah, di zaman sekarang mungkin ada itu ya, ada istilah tes DNA ya. Nah, itu berarti zaman berkembang, ya kan? Tapi kemiripan sudah cukup jadi dalil atau tidak? Sudah cukup. Kemiripan sudah cukup kuat jadi dalil. Tapi tetap keputusannya si anak ini adalah anaknya si A. Selama apa tadi? Selama si A tidak mengingkari. Tapi kalau si A ngomong, oh ya udahlah kalau gitu bukan anakku berarti, ya bukan. Paham ya maksudnya? Nah, maka konsekuensinya nanti secara syariat nih anak nasabnya ke si A, binnya bin si A, gitu. Secara nasab.
Walaupun miripnya mirip si B, bahkan mungkin tes DNA, betul-betul DNA-nya si satu gen dengan si B. Kenapa? Karena orang berzina tidak pantas punya anak, dan hasil perzinahan tidak boleh dinasabkan kepada bapaknya. Yang udah pernah kita singgung ya. Gitu. Itu syariat Islam sebagai hukuman. Maka kalau ada laki-laki dan perempuan berzina di luar nikah, hamil, lalu ketika hamil dinikahi oleh si yang menghamilinya itu, kan resmi tuh. Tapi hamil duluan, udah hamil 4 bulan, ngidam-ngidam gitu, muntah-muntah. Ibu si perempuan ini takut, malu. Aduh nak, kamu ini kenapa hamil sama siapa? Sama si A. Dia ngomong, panggil si A. Kamu betul menghamili anak saya? Si A ngaku, iya bu, maaf. Gitu kan? Untuk menutup rasa malunya, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh keluarga dari si perempuan ini? Menikahkan anaknya. Ada 2 kemungkinan. Kalau dia kesal sama si A, gak mau saya nikahkan anak saya dengan kamu karena kamu pezina, gitu kan? Tapi kalau anaknya terlanjur suka, suruh pisah gak mau, terpaksa kan? Ya udah kamu nikah dalam keadaan mungkin 3 bulan 4 bulan kan belum ketahuan, orang belum tahu kan? Nah, bapak ibu dan sekalian, nikahlah mereka. Akhirnya setelah nikah belum setahun udah melahirkan. Orang bisa curiga, bisa tidak kan? Yang memperhatikan mungkin bisa curiga, tapi yang tidak memperhatikan normal-normal saja gitu ya. Bahkan karena anak itu mungkin 7 bulan sudah ada yang bisa lahir kan? 7 bulan kan misalnya. Nikah 7 bulan kemudian punya anak. Waktu dinikahi dia hamil 2 bulan misalnya kan? Kan orang mikirnya prematur, gitu kan? Nah, Bapak Ibu sekalian, lahirlah anak itu. Bolehkah anak ini di akte disebutkan telah lahir si Fulan bin Fulan? Boleh atau tidak? Tidak. Secara syariat haram itu. Loh, kalau dia maksain tulis, dosa atau tidak? Dia dosa terus itu, karena dia berbohong. Secara syariat nggak boleh. Nah itu. Mungkin secara dunia oke-oke aja kan? Tapi secara syariat dia berdosa. Dia tidak berhak menisbatkan anak itu kepada dirinya karena dia menghamili ibunya ketika belum nikah. Nah itu Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Maka tadi kata Nabi, al-waladu lil firas walil akhiri al-hajar. Nah itu, itulah ketetapan syariat tentang seorang anak tadi ya. Itu dia anak siapa dan dia boleh dinasabkan kepada siapa dan tidak boleh dinasabkan kepada siapa. Nah, jadi saya kira ini jelas ya Bapak Ibu dan jemaah sekalian. Nah, terus orang yang berzinah tadi ini, andai kata yang menyelingkuhi si wanita ini laki-laki yang udah nikah, udah punya istri, atau udah pernah nikah cerai, atau mungkin masih punya istri tapi selingkuh dengan istrinya si A, si B ini. Hukumannya secara syariat kalau mereka ngaku berzina, apa hukumannya bagi si wanita ini dan si B ini? Rajam. Yang mana yang dirajam? Dua-duanya dirajam. Gitu. Sampai modar, sampai mati. Tapi kalau yang laki-laki ini masih muda, dia belum nikah, ya seneng sama istri orang, karena mungkin dulu waktu SMA sekelas kan, dulu pacaran gitu ya, tapi nikahnya sama laki-laki lain. Oh, suaminya kadang-kadang keluar kota misalnya, akhirnya mereka selingkuh, berzina. Yang perempuan udah nikah kan, yang laki-laki belum. Apa hukuman bagi si perempuan ini dan apa hukuman bagi si laki-laki ini? Yang perempuan dirajam sampai mati, yang laki-laki dicambuk 100 kali dan
diasingkan selama 1 tahun dari kampungnya, harus pergi dari kampungnya. Dan itu dulu pernah terjadi di zaman Rasul. Jadi ada selingkuh, ada anak muda bekerja pada seseorang. Nah, seorang bosnya ini punya istri. Akhirnya si pemuda ini berzina dengan istri bosnya sendiri sampai hamil. Akhirnya ketahuan sama bosnya. Nah, lalu si bosnya ini minta pertanggungjawaban pemuda tadi, anak buahnya sendiri gitu ya, karyawannya sendiri. Caranya apa? Kamu karena telah berselingkuh dengan istriku, berzina dengan istriku, kamu harus membayar 100 ekor kambing dan memberikan kepadaku seorang budak wanita. Nah, karena bapak dari si pemuda ini tentu kasihan sama anaknya, akhirnya disanggupi. Baik ya, dibayarlah supaya tidak dihukum ini anaknya. Dikasihkanlah kambing 100 dan seorang hamba wanita. Lalu dia lapor kepada Nabi, dilaporkan kepada Nabi. Nah, maka dirubah keputusan itu. Kata Nabi, kembalikan 100 kambing tadi, balikin, dan kembalikan si budak perempuan yang sudah diberikan, balikin. Itu keputusan Nabi. Terus Nabi meminta, ada salah seorang sahabat, coba kamu tanyakan kepada istrinya si Fulan ini, apakah betul dia sudah berzina dengan anak muda ini? Siap ya Rasulullah. Langsung dia menuju rumah si bosnya ini untuk konfirmasi kepada istrinya, betulkah kamu sudah berzina dengan si pemuda ini, karyawan bos suamimu? Betul. Rajam, kata Rasul. Istrinya suruh dirajam. Dan anak muda ini dihukum cambuk 100 kali dan diasingkan 1 tahun. Nah, suaminya dapat apa? Enggak dapat apa-apa. Tadinya kan ingin 100 kambing gitu. Dia ngerasa ini kamu sudah menodai istriku. Ya, kamu sendiri enggak mendidik istrimu, kan gitu. Salahnya di situ dia. Maka di cancel semua, kambingnya suruh dibalikin, budak wanita suruh balikin, istrinya dirajam. Nah, itu ketetapan Rasulullah SAW. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian, tentu nanti itu kembali pada kok bisa terjadi gitu, istri selingkuh. Apa kira-kira sebabnya diantaranya? Ya mungkin karena suaminya tidak pernah memperhatikan istrinya. Kan kesalahan suami juga, betul atau tidak? Pasti kesalahan, ada andil gitu. Kok istri sampai berzina dengan orang lain? Kemungkinan suaminya punya salah juga. Kalau suaminya sering nasihati, ya ngajarin yang baik, memberitahu yang tidak baik, insya Allah tidak. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kalau sudah dinasihati, diajari ilmu agama, kok masih selingkuh juga, berarti buang aja kalau gitu. Nah, dia memang tidak pantas menjadi seorang istri. Padahal suaminya udah baik-baik gitu ya, udah nasihati, udah ngajarin hal yang baik-baik, kok masih selingkuh. Nah, berarti memang dia bukan wanita baik-baik. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, yang terakhir ya, hadis ini menunjukkan bahwa penetapan anak tadi harus didahulukan kepada si suami sah. Suami sah si wanita yang melahirkan tadi. Walaupun si wanita itu mungkin berzina, itu harus ditetapkan dia milik suami sahnya. Selama tadi si suami sah ini tidak mengingkari dan secara nasab dia menjadi milik si suami sahnya. Sana dibinkan kepada si suami sahnya itu. Itu kesimpulan penting dari hadis ini. Seperti yang diputuskan oleh Rasulullah SAW. Nah, kemudian Nabi menyuruh istrinya, yaitu Saudah bintu Jam'ah, untuk tetap berhijab dari seorang anak yang padahal oleh Nabi ditetapkan anak ini adalah milik bapaknya kan, Jam'ah. Tapi Nabi tetap menyuruh istrinya untuk berhijab, artinya tidak boleh membuka aurat di depan si anak ini, ala sabilil ihtiyat wal wara', untuk kehati-hatian. Nah,
Walaupun secara zahir syariat ini anak adalah saudara dari Saudah karena sama-sama bapaknya Jam'ah. Li'annahu ulhiqa bi abiha Jam'ah. Itu. Tapi ketika Nabi lamma ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam asyibha bainahu wa baina Utbah ibni Abi Waqqas, tapi karena Nabi melihat anak ini mirip sama si Utbah bin Abi Waqqas dan sangat mirip, kuat sekali, khasyiya an yakuna min ma'ihi. Nabi khawatir ini anak memang betul-betul anaknya si Utbah bin Abi Waqqas tadi. Berarti karena jelas tandanya adalah kemiripan, di sisi lain anak ini berarti menjadi ajnabi. Ajnabi itu orang asing bagi Saudah, ya kan? Karena memang ada kemungkinan dia ini betul-betul anaknya Utbah bin Abi Waqqas. Oleh karenanya Rasulullah menyuruh istrinya untuk tetap berhijab dalam rangka kehati-hatian. Itu. Maka faidah yang kita bisa ambil dari hadis ini sekalian, kalau ada seorang wanita ragu-ragu, si fulan ini mahram saya atau bukan, ragu-ragu, apa keputusan yang harus diambil? Ada perempuan nih, ini mahram saya bukan. Nah ini bab mahram juga kan penting tuh kita pelajari. Mahram itu siapa aja sih? Kan gitu. Keponakan mahram bukan Bapak Ibu? Keponakan? Keponakan? Mahram. Mahram. Kalau sepupu? Bukan. Nah, kalau keponakan mahram. Mahram mu'abbad, abadi. Nah, ragu-ragu gitu karena mungkin keluarganya kan udah mencar jauh-jauh di luar kota. Terus ada anak ini mahram saya apa bukan? Ragu-ragu gitu. Apakah anak dari saudaraku atau anak bawaan dari suaminya yang sebelumnya, kan gitu. Kan mungkin toh. Karena waktu dinikahi misalnya sudah punya anak. Tapi dia nggak tahu kabarnya. Karena saudaranya dia udah meninggal gitu ya. Tahu-tahu udah dewasa gitu, silaturahim ketemu. Ragu, ini mahram saya apa bukan? Nah, maka dalam keadaan ragu-ragu, ya, idza syakat al-imra'atu fi qarabatin, ya, fi qarabati ahadi maharimiha fa innaha tahtajibu anhu ihtiyatan wa tawarruan. Maka dia harus berhijab, si perempuan ini, karena dia ragu, dia ini mahramnya atau bukan. Dia harus berhijab dari si laki-laki tadi itu dalam rangka apa? Kehati-hatian. Wala tatasahalu fi amrin mustabihin fi. Jangan menganggap remeh ya, perkara subhat seperti ini. Jangan dianggap gampang. Wallahu ta'ala alam. Jadi ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya, beberapa kesimpulan penting dari hadis terakhir bab tentang iddah, ihdad dan istibra tadi. Jadi saya kira demikian. Masih ada waktu 7 menit ya. Bagi Bapak Ibu dan saudara sekalian yang mau bertanya, kami persilahkan. Ya, monggo Pak Ruslan. Makasih. Yang saya tanya Pak Ustaz, itu antara Saudah dengan anak itu tadi, itu bukan mahram atau subhat, tidak jelas. Ya. Tadi apa perintah Nabi kepada Saudah? Untuk berhijab. Untuk berhijab. Secara zahir syariat, ini anak saudara dari Saudah bukan? Saudara. Iya, saudara. Karena Nabi menetapkan ini anaknya Jam'ah. Nah, bukan. Saudara sebapak. Iya kan? Saudara sebapak. Ibunya Saudah kan lain. Ini anak ibunya lain, tapi sama-sama bapaknya Jam'ah. Saudara kandung sebapak. Nah, secara zahir syariat ini anak saudara dari Jam'ah, dari Saudah. Tapi ya berarti kan mahram harusnya. Tapi karena untuk kehati-hatian dan faktanya nih anak mirip sama
Utbah bin Abi Waqqas, ya kan? Kan mirip, Rasul melihat sendiri. Nah, maka Rasul khawatir ini anak bukan mahram bagi Saudah. Rasul khawatir. Coba bayangkan sekalian ya. Nah, masih banyak di antara kita kaum muslimat ya, wanita-wanita muslimah yang nampaknya gampang sekali, betul nggak? Membuka aurat di depan orang umum, betul atau tidak? Betul sekali. Sangat betul, banyak sekali. Jadi seakan-akan, iya, kalau dia nggak sholat dia merasa berdosa, betul nggak? Tapi kalau dia nggak menutup aurat, dia nggak merasa itu berdosa, betul atau tidak? Di kita banyak ibu-ibu seperti itu. Saya nggak sholat nih, dosa saya. Saya nggak puasa, dosa saya. Tapi ketika dia tidak menutup aurat di depan orang yang bukan mahramnya, kayak tidak merasa, betul kan? Nah, ini Bapak Ibu, ya kita semua harus sadar ini. Maka para suami kita pahamkan pada istri-istri kita bahwa tidak menutup aurat di depan laki-laki yang bukan mahram itu juga dosa. Makanya Nabi nasihati, ihtajibi anhu, berhijablah engkau wahai Saudah, padahal masih anak loh, masih anak-anak. Nah ini yang itu barusannya. Jadi di satu sisi secara syariat sebenarnya dia sudah dianggap mahram dengan Saudah. Cuma Nabi sangat berhati-hati sehingga beliau menyuruh istrinya tetap berhijab gitu. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Ya. Masalah hijab tadi untuk wanita muslimah, ya. Itu kalau kita sudah menasihati, tapi mereka itu ada alasan-alasannya untuk menghindari dari itu gimana? Tidak ngikuti nasihat. Gimana? Apakah kami sebagai suami ataupun ayahnya dosa atau enggak? Ya. Juga ini masih Ya. tapi masih Kok nggak mau berhijab gitu ya? Jadi baik, terima kasih Pak Supri. Ingatkan dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nabi SAW mengatakan, sinfani min ahlin nar. Ada dua golongan manusia, dia ini penduduk neraka. Kaumun ma'ahum siyatun ka'adnabil baqar. Ya. Yadribuna bihan nas. Ya. Kaumun ma'ahum, ya. Apa tadi? Siyatun ka'adnabil baqar. Yadribu bihan nas. Satu adalah suatu kaum yang dia punya cambuk seperti ekor sapi, lalu dia pukulkan cambuk itu kepada orang-orang secara zalim. Nih orang ini penduduk neraka kata Rasul. Apa maksudnya? Orang-orang yang punya otoritas, kewenangan, pemerintah lah kalau dalam bahasa gampangnya, dia kan punya kewenangan tuh. Tapi dia zalim kepada rakyatnya, maka orang ini min ahlin nar. Satu. Yang kedua, nah ini yang ngeri. Nisaun kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilat ru'usuhunna ka'asnimatil bukhti al-ma'ilah. La yadkhulnal jannata wala yajidna rihaha. Fa inna raihatal jannati satujadu min masirati kada wa kada, kata Rasul dalam hadis sahih riwayat Muslim. Yang kedua, yang mereka ini penduduk neraka siapa? Wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Nah, mumilatun ma'ilat, kalau jalan berlenggak-lenggok membuat laki-laki tertarik kepadanya. Ru'usuhunna ka'asnimatil bukhti al-ma'ilah, kepala mereka seperti punuk unta yang bergoyang-goyang, rambut digelung gitu ya. Dan enggak ditutupi. Maka kata Nabi apa? La yadkhulnal jannah. Wanita seperti ini dia tidak akan masuk surga. Walaupun para ulama menjelaskan maksudnya dia termasuk golongan orang yang tidak akan masuk surga dari awal. Maksudnya itu. Artinya dia masuk neraka dulu.
Meskipun dia min ahli tauhid ya, mungkin dia orang mukmin, muslimah, ahli tauhid, tapi karena dia tadi seperti itu keadaannya, dia tidak akan bisa langsung masuk surga, dia akan masuk neraka dulu. Wala yajidna rihaha, dan bahkan dia tidak akan bisa mencium wanginya surga. Padahal kata Nabi, wanginya surga itu bisa tercium dari jarak sekian, sangat jauh sekali. Nah itu Pak Subri. Sampaikan hadis ini kepada istri kita, kepada anak perempuan kita, kepada saudara-saudara kita yang tidak berhijab dari orang asing. Udah kita sampaikan, tapi nggak digubris. Dosa kasih suami? Tidak. Suami tidak berdosa karena sudah nasihat. Tapi kalau suami mendiamkan, ben ra opo-opo, itu dosa atau tidak? Bapak Ibu, kita sebagai suami, sebagai bapak punya anak yang tidak berhijab, kalau kita tidak nasihati, kita biarkan, jangan anggap remeh. Dosa kita dosa. Maka setidak-tidaknya berikanlah nasihat. Nanti soal dia ngikutin atau enggak itu kita udah bari'na minadz zimmah. Itu kalau kita biarkan dosa Bapak Ibu. Tapi banyak kaum muslimin yang mengabaikan masalah ini kan. Maka ada sebagian ulama mengatakan kelak nanti para suami itu dia akan dimintai pertanggungjawaban kepada istri dan anaknya. Diurusin apa enggak gitu. Karena kalau enggak kita berdosa. Jadi saya kira ini Pak Supri, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ya kita punya inilah kemauan untuk menasihati keluarga terdekat kita, ya istri kita, anak-anak perempuan kita, supaya mereka jangan menganggap remeh hijab gitu. Kalau kita udah nasihati tadi, lalu kok tidak diikuti nasihat kita, ya sudah. Kita minta ampun sama Allah Ta'ala. Ya Allah, saya sudah nasihati istri saya sudah nasihati anak perempuan saya, tapi dia tidak mau mendengar nasihatku, ya Rabb, maafkan aku. Nah udah gitu. Insya Allah tidak berdosa karena sudah memberitahu. Allahu a'lam bishawab. Nah, ya baik Bapak Ibu, jelas ya. Nah, tanggung jawab kita ya sebagai seorang Muslim, jangan dianggap remeh karena itu kita sebagai suami, sebagai ayah pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Mudah-mudahan bermanfaat. Kami mohon maaf ya apabila yang kami sampaikan ada kesalahan, dan semoga Allah membuka hati kita untuk menerima hidayah ini, petunjuk ini, supaya kita sampaikan kepada keluarga kita. Baik, mari kita akhiri dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.